monyet, dan rahasia hutan terlarang. Selamat datang di dunia dongeng anak-anak. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya teman-teman. Di sebuah hutan lebat yang penuh dengan pepohonan tinggi, air sungai yang jernih, dan burung-burung berkicau riang, hiduplah seekor monyet bernama Rimba. Ia terkenal sebagai monyet paling pintar dan penasaran di seluruh hutan. Namun, rasa ingin tahunya sering membuatnya terjebak dalam masalah. Suatu hari, seekor burung hantu tua bernama Kama memberitahu para hewan tentang hutan terlarang di ujung barat. Tidak ada hewan yang boleh masuk ke sana, kata Kama dengan suara dalamnya. Di sana terdapat rahasia besar yang belum terungkap, dan siapapun yang masuk tidak pernah kembali. Mendengar itu, rasa penasaran Rimba semakin membara. Ia ingin tahu apa sebenarnya yang ada di hutan terlarang. Keesokan harinya, sebelum matahari terbit, Rimba meninggalkan rumahnya dan berjalan menuju hutan terlarang. Di perjalanan, ia bertemu dengan teman-temannya, Bimo si rusa cepat, yang selalu berlari lebih cepat dari angin, Tiko si burung beo, yang bisa menirukan suara siapapun, Lulu si landak, yang punya duri tajam untuk melindungi diri. Aku ingin pergi ke hutan terlarang. Ada yang mau ikut? Tanya Rimba. Awalnya, teman-temannya ragu, tetapi karena penasaran, mereka akhirnya setuju. Mereka berempat berjalan melewati sungai, mendaki bukit, dan akhirnya tiba di gerbang hutan terlarang. Saat mereka melangkah masuk, hawa di dalam hutan terasa dingin dan aneh. Matahari seolah tidak bisa menembus pepohonan yang lebat. Tidak ada suara burung atau hewan lain. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh keras. Apa itu? Tanya Lulu ketakutan. Dari balik pohon besar, muncul seekor harimau raksasa dengan mata emas yang menyala. Siapa yang berani masuk ke hutan terlarang? Suara harimau itu menggema. Rimba memberanikan diri menjawab. Kami datang untuk mencari tahu rahasia hutan ini. Harimau itu menghela napas dan berkata, baiklah, jika kalian ingin tahu, kalian harus melewati 3 ujian. Jika kalian berhasil, aku akan menceritakan rahasia hutan ini. Harimau membawa mereka ke sebuah sungai yang sangat lebar dengan arus deras. Satu-satunya jalan adalah jembatan kayu tua yang sudah hampir roboh. Kalian harus menyeberang tanpa jatuh. Jika jatuh, arus sungai akan membawa kalian jauh. Lulu, yang tubuhnya kecil, takut menyeberang. Jangan khawatir, aku akan membantumu, kata Bimo si rusa. Dengan kecepatan larinya, Bimo membantu Lulu melompat dari papan ke papan. Sementara itu, Rimba dan Tiko menggunakan akalnya untuk menjaga keseimbangan. Akhirnya, mereka berhasil menyeberang. Harimau kemudian membawa mereka ke sebuah tempat yang penuh dengan kabut tebal. Tidak ada jalan yang jelas, dan mereka harus menemukan jalan keluar sendiri. Kalian hanya punya waktu sampai matahari terbenam, kata harimau. Rimba berpikir keras. Bagaimana cara kita keluar? Tiko si burung beo tiba-tiba berkata, aku bisa terbang di atas dan melihat jalan keluarnya. Dengan kemampuannya, Tiko memandu teman-temannya ke arah yang benar. Akhirnya, mereka keluar dari labirin tepat sebelum matahari terbenam. Harimau membawa mereka ke sebuah gua besar dan berkata, di dalam gua ini, kalian akan melihat ketakutan terbesar kalian. Jika bisa mengatasinya, kalian lulus. Mereka masuk satu persatu. Lulu melihat dirinya sendirian tanpa perlindungan. Namun, ia menyadari bahwa ia tidak perlu takut karena punya teman-temannya. Bimo melihat dirinya kehilangan kecepatannya. Namun, ia sadar bahwa kekuatan sejati bukan hanya soal lari, tetapi juga tentang keberanian.
Tiko melihat dirinya kehilangan suaranya. Namun, ia menyadari bahwa komunikasi bukan hanya soal bicara, tetapi juga mendengar. Rimba melihat bayangan dirinya sendiri yang sombong dan tak peduli dengan orang lain. Namun, ia akhirnya memahami bahwa kerjasama lebih penting daripada kehebatan pribadi. Setelah melewati ujian itu, harimau tersenyum dan berkata, "Kalian telah lulus. Sekarang, aku akan menceritakan rahasia hutan ini." Harimau membawa mereka ke bagian terdalam hutan, tempat sebuah pohon emas berdiri dengan megah. Dahulu kala, ini adalah hutan yang penuh dengan kehidupan. Namun, karena keserakahan manusia, banyak pohon ditebang. Dan roh hutan menghilang, pohon emas ini adalah penjaga terakhir. Jika pohon ini tumbang, maka seluruh hutan akan musnah. Rimba dan teman-temannya menyadari bahwa tugas mereka bukan sekadar mencari tahu rahasia, tetapi juga melindungi hutan agar tetap hidup. Mereka berjanji untuk menjaga hutan, menyebarkan cerita ini kepada semua hewan, dan memastikan tidak ada yang merusaknya. Dengan hati yang penuh pelajaran, Rimba, Bimo, Tiko, dan Lulu kembali ke hutan mereka. Mereka menceritakan kepada semua hewan tentang hutan terlarang dan pentingnya menjaga keseimbangan alam. Sejak hari itu, hutan mereka menjadi lebih damai dan harmonis. Rimba tidak lagi sombong, Bimo lebih sabar, Tiko lebih mendengar, dan Lulu lebih percaya diri. Pesan moral, rasa penasaran itu baik, tapi harus disertai dengan tanggung jawab. Setiap makhluk punya ketakutan, tetapi kita bisa mengatasinya dengan keberanian. Kerjasama dan kepedulian lebih penting daripada kehebatan pribadi.